Halo guys, balik lagi ke channel saya, Fernando. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya yang menonton video ini. Gimana kabarnya? Sehat lah ya. Ya, di sini saya mau podcast sedikit lah tentang narasumber yang satu ini. Coba sebenarnya perkenalan dulu mas. Halo, Biar perkenalkan nama aku apa? Ya apa-apa. Perkenalkan nama aku Dimas Gua, ada di channel YouTube namanya Dimas juga. Dimas Gua pakai yang pilihan. Oke. Mas Dimas ini nih dari dulunya sebelum tahu streaming di YouTube soal gaming itu dari mana tuh sebelumnya? Sebelumnya sih, Ya. ini kelas balik dulu ya. Ya, boleh. Kelas baliknya emang aku dari kecil itu yang suka main game. Suka main game, bisa dibilang banyak game lah dulu. Oh. Jadi dari kecil tuh dari kemungkinan TK pertama kali nyoba main game di HP Nokia. Oh Game ya. ular-ular itu. Ya, ular. Ketagihan, belum ketagih maksudnya udah rasa interest lah dalam dunia game. Akhirnya naik SD itu dibeliin sama orang tua, dibeliin PS2. Oh, PS2. PS2, GTA lu tuh ya? GTA, Mortal Kombat, Need for Speed, segala macam. Akhirnya nyampe gede itu kemungkinan SMA. Akhirnya tahu. Awal tuh SMP tuh sebelum ada yang live stream itu nyoba iseng-iseng upload video pas main game. Ya kayak ngikutin Reza Arab. Oh iya, apalagi sekarang lu gede ya, yang sambil tidur dapat duit ya. Ya. Awal kayak gitu kan ngikut terus sempat ngilang lagi kayak cuma event sesaat doang kayak iseng-iseng doang lah, ngapur-ngapur Ya. doang. Akhirnya SMA aku dapat kena main game, salah satu game namanya Valorant. Valorant dapat kenalan, ternyata dia tuh seorang content creator dan dia juga sering live stream. Akhirnya gara-gara banyak ngobrol selama SMA tuh ya udah kayak jalan SMA biasa. Pas udah terjun ke kuliah, balik ke Jogja, main ke studionya ditawarin. Wait a minute. Who are you? Sorry guys, tadi ada kendala sedikit. Tiba-tiba kita lihat rapi di sini. Oke, ya lanjut. Lanjut tadi kan, akhirnya nyampe ke Jogja kan, main ke studionya, akhirnya ditawarin mau stream. Nah, tapi mas juga sambil kuliah atau gimana? Sambil kuliah. Kuliah. Udah semester berapa sekarang? Sekarang, jadi ceritanya nih. Oh, beda. Awal tuh sebenarnya sekarang tuh udah masuk ke semester 4. Cuma gara-gara di jurusan kemarin agak kacau lah kuliah, jadi pindah jurusan lagi ke sekarang jadi sastra Inggris. Sastra Inggris gitu. Di mana tuh, Bro? Sanata Dharma. Berarti live streaming tadi tuh udah kenal dari ini ya, dari Lampung, terus sekarang baru terjun pas kuliah gitu ya. Tapi sekarang udah mulai aktif lagi atau gimana? Coba tolong ceritain atau gimana gitu. Sebenarnya udah enggak sih, udah enggak terlalu aktif lagi. Sekarang malah lebih aktif gara-gara ada kerjaan juga kan, kerjaan sebagai barista. Jadi sekarang lebih sering upload konten tentang perkopian sih. Perkopian ya. Perkopian kayak bikin latte art, kalibrasi, Javanese, manual brew lah. Oh, lebih sekarang ke bagian F&B lah ya. Bagian F&B. Tapi dalam waktu yang dekat ini pernah nggak buat lagi stream itu atau belum sama sekali? Kepingin sih, Pengen ya. cuma mungkin dari kendala waktu ya belum ada. Kendala waktu belum. Dari kendala waktu juga susah karena Membagi waktunya gitu ya. bagi apalagi kan kalau ngasih kita nggak boleh bisa sebenarnya 2 jam sejaman, cuma kalau aku kan lebih kayaknya puasin banget itu langsung. Biasanya berapa jam tuh? Kalau 6 jam bisa nyampe 12 jam 14 jam tergantung posisi lapas lagi main lagi seru banget. Kalau lagi seru banget, lagi seru kumpul sama teman-teman di Discord bisa 24 jam bisa itu ada ininya ya, kalian udah ada komunitas ada sendiri komunitasnya, gitu? ada komunitas. Ada perkumpulan sendiri lah. Pas selama nge-live tuh, pas itu pas nge-live, biasanya viewers ini masuk nih berapa nih di channelnya mas sendiri? Sedikit sih, 10, Sedikit. 30. Soalnya kan algoritma
Algoritmanya itu susah, termasuk di YouTube itu termasuk susah untuk nge-live ya. Untuk nge-live tok tanpa ada konten, tanpa ada short segala macam, live tok itu susah. Berarti harus ada tambahan kayak konten apa kita, Iya. habis shortnya video apa. Berarti harus ada bantuan gitu ya. Dalam kemarin tuh pas stream tuh ada tantangan apa sih mas yang Tantangan ya? masnya ini Mungkin kalau tantangan itu ya, capek duduk. sampai duduk. Iya sih, namun juga kan kita duduk 6 jam, 6 jam. apa pakai earphone. Walaupun tempat duduknya nyaman ya, Nyaman. tapi tetap aja kalau misalnya kelamaan duduk kan juga lama capek kan, pinggang, mata, energi sosial bagaimana sekarang, sosial baterai ya habis. Soalnya kan depan kamera, depan PC ya. harus senyum terus, harus ramah, harus sebisa mungkin receh sebenarnya. Receh sebenarnya. Tapi untuk depannya mas mau lagi ngelanjutin soal streaman ini. Mungkin ya, Mungkin kenapa dulu? belum ada waktu aja lah ya. Tapi kayak dalam nge-live ini bagi kita semua ini pasti bisa lah ya. Bisa sih, Bisa semua orang pasti bisa. tergantung kitanya aja nggak sih? Tergantung kita ya. Kalau misalnya dari awal kalian introvert ya, Introvert ya. kalau misalnya kalian introvert, main sama teman-teman. Kan biasa kalau misalnya diem kan yang teman-temannya bisa receh-recehin segala Bisa. macam. Jadi bisa ada suatu hiburan lah di dalam situ. Kalau kita main terlalu serius kan terkadang gitu, penonton juga bosan. Kalau kita serius, kalau jago oke lah. Oke lah. Kalau nggak jago kan sama-sama aja bohong. Berarti tetap susah juga ya nge-live Nah itu cuma susah. Kan banyak orang itu masuk gampang. Sebenarnya susah. Oh. Capeknya, mungkin kan banyak ngomong kan. Pasti capeknya cuma duduk doang, main game. Sudah berduang, mereka nggak tahu. Coba sebenarnya. kau lakuin 12 jam aja saat kau Petra sendiri lah, coba kau ngelakuin duduk 12 jam main game non-stop harus senyum. Iya sih, itu pasti tersiksa sih. Kayak Tersiksa sih enggak, mungkin dalam kita sama main game. Mungkin setelah kita udah selesai nggak kita fun gitu ya jatuhnya. fun sih tetap fun. Terus? Cuma mungkin kalau ini udah selesai nih, kita Hmm. semua udah selesai. Contohnya misalnya aku nge-live, habis nge-live 6 jam. 6 jam, tutup kamera, tutup PC segala macem, masih ada orang datang lagi, seorang datang kan di studio. Iya iya iya. Ada orang baru lagi ngajak ngobrol lagi, capek kita. Iya benar. Kayak stop, saya capek. Iya sih. Karena kita belajar di ini kan apa dipengaruhi di dunia live kan. Jadi tenaga kita entertain di situ. Contohnya kayak gini kan, anda kan berusaha untuk bisa membuat nyaman. Ya benar. Entertain. Tapi udah berapa tuh uploadan video di YouTube tuh di akunnya Mas? Berapa ya? Mungkin lebih dari 5 kah? Lebih. Kayaknya lebih sih. Kalau digabungin dari semua channel YouTube ya. Oh, berarti Mas sebelum ini main di channel ini channel gitu? Iya. Oh. Freelance. Jatuhnya berarti kayak nggak stuck di akun Mas doang nih. Freelance. Kayak misalnya, ada bisa nggak nge-live? Bisa. Berapa? Nah, udah. Masuk. Kayak jadinya freelance aja. Soalnya kalau misalnya kita di akun sendiri tuh, terutama di akunku ya, di akunku tuh sepi. Bisa bilang sepi. Cuma kok sekali datang gacor. Gacor gimana tuh? Sultan pada datang. Oh, gitu ya. Soalnya langsung ke tantangan. Aku kalau misalnya aku contoh kan di Valorant kan FPS kan kayak Oh, iya. kayak PB. Kalau aku bisa 50 kill sejuta, 2 juta, 3 juta. Kan misalnya awal Iya. susah kan. Kepancing lah sultan bingung duitnya mau taruh Iya. mana. Gitu ya. Berarti nggak satu akun ya Mas. Satu akun tuh. Tapi pas di momen itu pasti nyaman lah di live itu atau enggak juga atau Ya, berat nyaman aja. nyaman kan ya? Nyaman aja. Kecuali memang kayak udah pokok harus live gitu. Oh dari Kebutuhan dari pekerjaan harus live. Ih, Itu soalnya nggak tentu. iya benar. Pasarnya kan nggak boleh tentu ke dia. Susah sih. Soalnya itu kan jadi harus pokoknya harus dapat segini minimal segini. Kayak aku ngeliat dari teman-teman gue kan,
kalau misalnya live dia itu pokok minimal 500 juta, 100 ribu, 200 ribu kan. Jadi mereka kalau misalnya ada 200 ribu satu live ya live terus ya. Tapi Makanya diciptain maraton. oh maraton, apa tuh yang maksudnya itu maraton tuh? Kayak bareng-bareng atau? Maraton itu saya misalnya aku nge-live nih, aku nge-live sekarang kayak kita sekarang nge-live game. Nah, kita tuh dikasih ada waktu di atas kita nih. Waktu, jadi kalau kita misalnya ada donat 10 ribu, waktu itu 6 jam. Oh. Jadi nggak boleh mati live itu nyampe timer tuh habis. Itu namanya maraton. Maraton. Berarti yang kayak dia yang sekarang ini lagi tender tuh ada jarak. Ada jarak. Kayak itu yang berhari-hari gak mati dia live-nya. Tapi sebenarnya konteksnya Reza Arab sekarang tuh bukan maraton. Apa itu? Soalnya kalau maraton dan dia tuh terakhir gue cek itu masih ada 512 jam. Cuma dia dari dianya sendiri itu setelah puasa, setelah lebaran udah selesai dia ngomong live lagi. Konteks salah dari kalau misalnya dari awal season 1 kan itu kan season 2 kan. Kalau season 1-nya itu kan kataku masih ada oke konteksnya maraton, oke nontonnya ada kayak donat segini-gini nambah waktu dia marah-marah, nambah waktunya lagi tuh tiba-tiba kok dia minta di freein dulu kosongin nanti dilanjutin lagi. Udah lanjutin. Tapi pas di awal-awal season 2-nya itu jadi kita nge-live cuma nyampe tanggal 21. Wah, kataku maraton lagi nih mah namanya. Rasanya kayak atas orang. Udah kurang berkedok maraton. Sebenarnya kontennya bagus, asik. Cuma kok dalam konteks maraton bukan maraton lagi itu. Iya memang maraton, tapi kan kalau maraton kan harus dalam waktu kutip mati itu loh. Timer tuh harus kosong, harus nol baru dia mati. Ternyata enggak. Jadi dia tiduran udah 100 juta. Iya, anjir. Kayak enak ya memang ya. Kayak enak aja. Di dunia entertainment. Tapi kan itu udah gede. Ya. Reza Arab udah gede. Tapi kan kita juga harus lihat dulu gimana susah juga. Kita susah juga. Dia jaga warnet. Nah, berarti masa selama live tuh dapat uang juga atau Dapat, belum? dapat. Berapa tuh? Yang paling besar deh. Paling besar juta. Paling besar 1 juta. Itu dalam waktu berapa hari? Sehari 6 jam. Satu hari live ya. Tapi itu gak satu orang atau satu orang 1 juta. Ada tuh orang 1 juta lang. Ada bosku. Wah, siapa tuh? Ada. Orang dalam. Ya mungkin apa ya di live ini dunia itu kita semua harus bisa, semua bisa lah, nggak cuma Mas Dimas doang. Mungkin apa nih masukan untuk generasi selanjutnya nih yang misalnya nonton Pengen live. ya pengen lagi dia nggak pede nih apa nih masukan ini Pede aja. pede aja. Karena pengalaman ya dari temanku dulu itu dia dulu nge-live. Dia beli PC tapi nggak bisa beli meja sama nggak bisa beli kursi. Jadi meja dia itu ya kursinya tuh lantai. Oh lesehan Lesehan. ya. Terus mejanya itu pakai meja kardus. Cuma gara-gara dia apa ya konsisten akhirnya dia bisa ada beli ini, punya rumah sendiri, punya segala macam. Intinya tuh harus konsisten. Mau sesepi apapun, sedikitnya pasarnya, pokoknya penting konsisten juga, jangan di live doang. Bikin kontennya tuh yang sebisa mungkin bikin tahu pasar pertama. Pasarnya mau dia tuh orang-orang dewasa, orang-orang kecil, kalau anak kecil ya merecehin aja kayak Winda Basudara itu kan. Bener-bener. Bisa recehin aja. Kalau memang pasar yang gede ya bikin tentang teknologi, ngobrolin teknologi. Kalau mau sekedar have fun, contoh kayak Melia, dia udah bikin aja kamu nge-live, dapat kompilasi lucu, kamu edit terus sama tambahin sound effect. Iya, dubbing gitu ya. Dubbing masukin YouTube ya udah selesai gitu aja. Kalau mau nggak terlalu kerja banget lah, kayak iseng-iseng pingin dapat uang juga sih. Ya guys, mungkin itu tuh masukan dari Mas Dimas nih untuk kita semua yang misalnya masih takut atau masih belum berani atau masih nggak pede, rutinitas saja, kita harus konsisten, berani dulu. Pedein aja. Salah nggak apa-apa, nanti kita evaluasi lagi ke depannya gimana tentang konten kita atau level kita, cara bicara kita, semua bisa.
Ya mungkin gitu aja sih podcast kita pada malam ini, malam ya. Malam di tempat kalian mungkin bisa di komenin pas nonton live ini apa konten ini nih siang apa lagi apa agak belibet ya. biasa bangun tidur Mas. Ya kita cukupin aja pada malam hari ini. See you guys. Dah.